aku tuh cinta banget nyanyi, aku cinta banget bikin musik, main musik gitu. Dia tahu karena dari kecil foto-foto aku atau video-video aku pada zaman dulu kita punya beta VHS itu tuh semua isinya cuman aku lagi nyanyi, cuman aku lagi joget-joget, bahkan aku dari kecil udah punya mikrofon sendiri. Jadi dia tidak bisa menutupi bahwa ya aku harus jadi penyanyi udah gedenya. Betul. Gitu. Itu kayak passion gitu ya gitu. Jadi ya mamaku cuma nitip aja gitu bahwa dunia entertainment kan gemerlap dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya tetap jaga diri dan lain-lain gitu. Betul. Ada kalanya dia melihat penampilan aku yang seperti ini kayak mikir karena mamaku berasal dari keluarga yang cukup konservatif ya gitu, serba lurus-lurus aja dan gak aneh-aneh gitu. Semua berjilbab, keluarga dan lain-lain. Jadi kayak dia cuman nitip image itu ya penting gini-gini, tapi aku kembali lagi bilang kayak harus belajar untuk jangan menilai buku dari sampulnya ya. Don't judge the book by its cover. Kita nggak pernah tahu karena dunia ini nggak sekecil yang mama kira. Kalau mama keluar, mama lihat orang-orang kayak jangan berburu sangka dulu sama orang gitu, karena mau tampilan aku mau bertato, mau enggak, mau di piercing, ditindik atau enggak, aku tetap email yang sama. Betul. Gitu. Aku tetap email anaknya mama gitu. Iya, aku tetap karakternya seperti ini. Jadi ini semua adalah lebih ke ekspresi diri aja, gitu ya. Bukan perubahan karakter yang tiba-tiba aku musisi lalu harus ngobat lah, harus ini itu tuh enggak. Itu pilihan banget, itu pilihan. Jangan salahkan orang jadi pantas nih dia ngobat nih musisi sama dia, enggak, jangan kayak gitu. Itu bukan satu penilaian yang baik gitu. Semua ada pilihan kok gitu. Jadi ya bukan berarti kita musisi kita harus mabok-mabok, enggak. Betul. Gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan sang penyanyi nih guys. Wow. Email 10 to 5. Hai, halo. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Sukses kemarin singlenya keluar yang baru. Iya, akhirnya mengeluarkan single baru lagi setelah 2 tahun kali ya, 10 to 5 ya, dari single kita yang terakhir. Ini kita datang guys, tapi lagi olahraga. Kita ganggu olahraga siang-siangnya. Biasanya kan orang olahraga kan sore, ini siang gitu loh. Enggak bekas-bekas keringet gitu. Apa ya? Gitu. Teh. Ya, gimana? Ini 10 to 5 kan udah 20 tahun lebih ya. Gitu loh. Dan awalnya kan Mika kebentuknya kan di anak-anak yang kuliah di luar negeri ya. Betul. Nah, tahu-tahu Mika latihan, bikin, terus Mika ke Jakarta, ajak Teteh gabung. Ya. Itu prosesnya seperti apa Teh? Jadi intinya sih awalnya itu ya ini memang ceritanya agak panjang ya, tapi memang sejarah ini nggak boleh dilupakan ya. Gitu. Kayak gimana pun juga pertemuan itu yang membuat kita jadi seperti keluarga sampai sekarang 20 tahun ini gitu. Jadi memang dulu kedatangan aku ke Jakarta, aku ini anak rantau, aku dari Tasikmalaya aslinya. Aku ke Jakarta pindah di SMA, tadinya aku merasa sedih pindah ke ibu kota karena aku pikir kalau orang Sunda mah ibaratnya gimana ya, kita punya cita-cita itu udah pengennya kuliahnya pengen di Unpad gitu kan, sama teman-teman di Bandung dan segala macam. Ternyata tiba-tiba ibuku mengharuskan aku untuk pindah ke Jakarta. Tapi memang nasib berkata lain, ketika aku kuliah, aku bertemu dengan seseorang lah gitu ya, yang memperkenalkan aku dengan basis 10 to 5. Jadi seseorang ini namanya Nikita Dompas. Nikita Dompas adalah seorang musisi, gitaris ya, kenamaan Indonesia, yang memang kebetulan tadinya dia pengen menjadikan aku sebagai vokalis bandnya dia. Tapi entah kenapa ceritanya, tiba-tiba dia bilang, aduh Mel maaf ya, kok kayaknya band gue gak jadi nih, karena kita memutuskan untuk bubar bandnya. Jadi gimana kalau gue kenalin ke temen gue aja. Kebetulan temen gue ini lagi butuh vokalis buat bandnya. Dan teman yang dia bicarakan ini adalah Arif, basis dari 10 to 5 gitu. Ini di Jakarta ya? Sudah di Jakarta. Kebetulan mereka semua memang sudah lulus dari Edith Cowan University di Perth, Australia. Mereka semua pulang ke Indonesia. Tidak ada satupun dari mereka yang memang bercita-cita jadi musik profesional, nggak ada. Jadi hanya hobi musik itu.
Tapi mereka berpikir, kita butuh vokalis perempuan nih, karena vokalis aslinya mereka itu memutuskan untuk menikah dan tidak mau main musik lagi. Jadi akhirnya, oke, ya udahlah, mari kita kenalan deh. Karena aku tuh cita-cita aku selalu jadi penyanyi dari kecil. Jadi ini intinya memang cita-cita yang kesampaian ya, gitu loh. Cuman memang tidak ada pikiran juga di benak aku untuk jadi profesional. Tapi udah bisa nyanyi dari kecil? Dari kecil udah bisa nyanyi, udah sering manggung, udah ikut festival-festival. Intinya gitulah ya. Di mana tuh? Di Tasik? Ya, sekolahan lah. Di Tasikmalaya sama di Bandung. Nah, lalu akhirnya dikenalkan dengan Mas Arif. Kita kenalan, Mas Arif bilang, lo punya waktu senggang nggak gitu? Kita latihan band yuk gitu. Wah, serius banget latihan band ya kan? Oh iya, boleh-boleh. Oke, iya, soalnya kita punya lagu-lagu sendiri. Jadi pada saat itu sebenarnya 10 to 5 itu udah punya banyak lagu-lagu. Jadi mereka itu suka banget tulis lagu, Mas Aki. Lagu-lagu itu disimpan di folder-folder zaman dulu tuh yang ada plastik-plastik lembarannya dia. Jadi masih berupa tulisan tangan. Ditaruh di kayak tempat foto gitu. Tempat foto. Aku bilang, banyak banget lagu kalian yang gitu. Hebat loh gitu. Aku bilang, kalian mau rekaman? Oh enggak. Ini kita simpan aja buat sendiri. Bilangnya gitu. Oh ya udah, oke. Jadi perkenalan itu akhirnya membuat kita jadi makin dekat. Jadi kita tuh udah berteman baik, udah chemistry-nya sudah baik gitu kan. Nah, tidak sangka di tahun 2004 ada satu keisengan terjadi lah, dimana ini awal cerita lagu I Will Fly bisa mengudara gitu. Saudaraku pengen banget aku ikut satu lomba yang diadakan oleh sebuah radio di Jakarta, Radio Mustang. Mereka waktu itu punya satu program namanya Gulali Kustik. Saudaraku bilang, ikutan dong. Lo kan jago nyanyi, lo punya lagu banyak, band lo, katanya gitu. Coba deh, pasti menang, lagu lo enak-enak, dia bilang gitu. Aduh, gitu, males nggak pede, lalala, itu yang aku bilang waktu pada saat itu. Keinginan dia simple, dia waktu itu cuma pengen hadiahnya aja. Mau tahu hadiahnya apa? Hadiahnya tiket ke Dufan. Dan menang, dan dapat? Tiket ke Dufan untuk 2 orang. Lalu, waktu itu penyiarnya adalah Bang Riko Ceper dan Molan. Aku ikut lombanya lewat telepon ya kan, hanya menyanyikan sebagian kecil dari ref. Tunggu dulu, itu di tiket Dufan itu emang semahal begitu, semalmu? Pada saat itu kan lumayan ya, maksudnya kalau nggak salah tiket masuk Dufan itu yang terusan udah 250.000 ya pada zamannya ya. Jadi lumayan kan buat kita yang kayak jarang-jarang ke Dufan ya, terutama saudara aku ini, dia masih kecil dari aku soalnya. Jadi seneng banget dia pengen dapet tiket Dufan. Ya udahlah, aku bilang oke deh, aku ikut deh gitu. Ya udah. Ternyata tanpa disangka Molan dan Bang Riko Ceper mengumumkan pemenangnya adalah gue gitu dengan lagu I Will Fly. Dan memang selain tiket Dufan, hadiahnya yang spesial banget nih Mas Zaki adalah lagu ini mendapat kesempatan untuk direkam secara akustik dan di on air kan selama 7 hari di radio Mustang, hanya di radio Mustang, jadi tidak di radio lain ya, jadi eksklusif karena memang program itu yang punya hanya Mustang kan gitu. Tapi tanpa disangka-sangka dari 7 hari jadi 7 bulan karena request. Nah itulah keajaiban yang gimana ya, ibaratnya kayak domino efek, begitu satu jatuh semua akhirnya ya kita dapat kontak rekaman, kita ketemu produser, kita jadi ya alhamdulillah terkenal, dan dari situlah karir kita sebagai musisi profesional tanpa disangka-sangka dimulai gitu. Dan nggak disangka ya? Nggak disangka banget, karena itu tadi aku bilang nggak ada dari kita semua yang berpikiran kita akan menjadi musisi profesional. Semua itu ngantor pada saat itu. Saya kerja di law firm sebagai sekretaris. Kebetulan waktu itu saya kerja sebagai sekretaris pribadinya Pak Ari Yusuf Amir. Lalu beliau adalah pengacara pribadinya Pak Taufik Kemas waktu itu, almarhum. Dan ada beberapa orang penting lainnya juga. Terus basisku kerja di Bank BCA. Semua pada kerja lah sebagai head IT. Pokoknya penting, semua tuh menjabat posisi yang cukup penting gitu loh di kantornya masing-masing. Jadi nggak ada pemikiran bahwa kita akan menjadi musisi profesional pada saat itu. Kalau saya pribadi, kalau ditanya pada saat itu milih ngantor atau musisi mas. Musisi. Aku cinta seni gitu loh. Tapi kan keadaan berkata lain, mamaku tuh kurang apa ya istilahnya, ya dia berpikir anak perempuan udahlah gitu ngantor aja, nanti dapet jodoh, menikah begitu-begitulah ya, pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi bilang oke lah gitu. Tapi ya nasib berkata lain, tiba-tiba ketemu Radio Mustang, tiba-tiba menang, lalu lagunya terkenal, didengar produser ya. Jadilah aku saat ini
duduk di sebelah Masaki ngobrolin 10 to 5. Tapi pada saat itu kan pasti berkecamuk lah ya antara orang tua dengan teteh gitu kan. Nah, selama itu sampai mau mutusin udahlah gue fokus ke musik, pada saat itu berapa lama? Gak lama Masaki. Gak lama. Kenapa? Langsung resign? Jadi gini, aku kerja di kantor tersebut 1,5 tahun. Tanpa pikir panjang, aku cuma mikir gini doang. Ketika aku melihat betapa I Will Fly itu kayak meroket gitu ya lagunya di tahun itu, aku cuma mikir dalam hati, ya sempat sholat istikharah juga sih, kayak dan kayak mikir gini. Ini kalau emang ini adalah jawaban yang aku tunggu-tunggu selama ini. Aku dari kecil pengen jadi penyanyi. Ayahku almarhum meninggal di umur aku 12 tahun dan ayahku ini seniman sejati. Dia melukis, dia main teater, dia produser musik kecil-kecilan juga. Jadi memang tidak dipungkiri aku mendapatkan darah seni dari beliau. Tapi ibu gitu. enggak? Kenapa? Ibu juga? Ibu enggak ada. Jadi kalau ibu lebih ke kreatif, dia tuh suka jahit, suka tangannya tuh kreatif lah gitu. Nah itu yang aku turun ke aku juga. Memang kebetulan hobiku tuh kayak merajut, bikin aksesoris. Aku kamu suka, diam lah ya? Iya, nggak mau diem tangannya nih masa kini. Jadi ya ibaratnya memang ini kombinasi antara ibu dan ayah ya begitulah jatuhnya. Tapi kalau seniman, aku nggak bisa bohong bahwa kuat banget gitu di diri aku bahwa aku pengen jadi penyanyi satu hari nanti gitu. Dan akhirnya terjawablah doa itu meskipun butuh waktu lama ya gitu. Ya udah, tanpa pikir panjang aku langsung gue harus kejar mimpi ini karena tawaran ini tidak berlaku 2 kali gitu. Apalagi tawaran ketika waktu itu Band 10 to 5 langsung ditawarkan sebuah kontrak yang ibaratnya cukup menjanjikan gitu. Dari sebuah label ya, pada saat itu kan label masih merajai ya dunia musik Indonesia ini. Jadi kita kayak wah gitu, label ternama, oke kita ambil. Aku udah nggak mau mikir panjang, resign aja dari kantor udah. Aku bilang maaf nih, tapi ya memang dunia corporate bukan buat gue. Jadi kayak maaf bos, ya udah akhirnya aku mau jadi penyanyi aja gitu. Keren. Teh, di kuliah juga pasti udah ngeband lah ya? Di kuliah malah nggak, aku fokus belajar tuh pas lagi kuliah. Tapi memang ada sempil-sempilan latihan dengan 10 to 5 sudah. Tapi kan belum terkenal kan kita kan. Ibaratnya ini cuma latihan tiap minggu gitulah, cuman gejreng-gejreng, cuman lihat-lihat kita nyanyi apa ya minggu ini. Jadi anak-anak 10 to 5 itu kalau bisa dibilang dari tahun 98 mereka itu membentuk band itu kayak suka aja gitu main musik. Buat hobi. Jadi tiap minggu harus latihan, harus pegang alat musik gitu kan, harus bikin lagu. Yang memang tidak ada tujuan profesional itu nggak ada gitu. Nah itu dia. Jadi pada saat itu sebenarnya aku juga mempertanyakan, ini kita mau ngapain sih? Masa latihan terus gitu loh, iya kan? Tapi nggak ada tujuan gitu. Tapi ternyata ya itulah. Biasanya kan kalau anak-anak yang lulusan luar negeri itu biasa mereka pengennya kerja kantoran lah. Betul. Nah, tapi kan itu nggak terjadi ya. Terjadi sebentar mungkin ya buat mereka. Nah, ini kan personil lamanya kan udah berganti ya semua ya kan. Betul. Dan itu kemana semua yang lamanya? Jadi yang pendirinya gitu. Pendirinya yang OG-nya atau yang originalnya sebenarnya masih ada, tapi memang bisa dibilang yang masih berkutat di musik itu hanya aku. Lalu ada mantan gitaris namanya Didit, itu dia masih main musik juga meskipun kantoran gitu ya. Tapi setidaknya kantorannya agensi lah, masih berhubungan dengan seni gitu. Lalu Mas Arif. Nah Mas Arif ini masih aktif di 10 to 5, tapi memang secara fisik beliau sudah tidak bisa main bass lagi karena dia terkena dystonia gitu. Sakit apa tuh? Jadi dystonia ini adalah semacam penyakit syaraf ya, menyerang syaraf yang kebetulan berawal dari dia keluhannya itu kayak saraf kejepit gitu loh. Dan itu tanpa disangka-sangka, yang tadinya kita pikir oh ya udah pijat aja mungkin nanti habis pijat sembuh, ternyata sampai sekarang beliau masih kesakitan banget, bahkan kalau tidak disangka-sangka udah hampir 8 tahun dia menderita itu gitu. Gimana sih cara membagi waktu dengan jadi seorang ibu dan seorang musisi nih ya kan? Apalagi kan anak-anak masih kecil nih ya. Susah yang jelas. Kalau enggak, jujur aku kadang suka bertanya-tanya kalau lagi capek gitu ya, suka duduk terus kayak merenung terus mikir, gila ya gimana ya gue bisa hidup kayak gini gitu. Anak 3 lalu ya dengan jarak yang bisa dibilang ya cukup dekat-dekat juga gitu, tapi selain itu aku masih harus ngatur
ya aku kan di band aku lead vokal ya, aku Yeah. frontman gitu. Jadi mau nggak mau harus bersikap sebagai leader juga gitu. Ngurusin band, ngurusin manajemennya juga gitu kan. Lalu satu sisi aku juga ada kerjaan yang lain di selain musik. Lalu belum anak-anak, belum mengatur rumah tangga. Kadang nggak tahu sih bisa sampai sini. Tapi setelah dipikir-pikir memang kuncinya adalah aku harus bisa manage waktu sih yang pasti. Nggak mungkin aku bisa menjalani ini semua kalau aku nggak punya planning yang jelas, manajemen yang jelas, terutama waktu. Dan aku tuh sangat menghargai schedule yang sudah aku buat gitu. Makanya mau kegiatannya itu sesederhana nyiapin makan, sesederhana nyiapin buku anak-anak, ataupun misalnya ya olahraga buat diri sendiri atau apa. Bahkan ngopi aja buat diri sendiri tuh harus ada jadwal. Karena kalau enggak, ya itulah berantakan atau enggak beradu dengan schedule yang lain. Dan itu dia, aku sangat menghargai waktu juga. Karena setelah sekarang nih gitu, dengan kehidupan seperti ini, profesinya tuh banyak gitu ya, ibu rumah tangga iya, istri iya, ya lead vokal dari sebuah band iya, lalu aku juga punya komunitas kan gitu, lalu aku juga ada kerjaan yang aku mengajar juga, jadi kayak waktu tuh berharga banget dan aku akan sangat menghargai orang yang on time gitu loh, yang tepat waktu, menghargai waktu, ya itulah gitu, karena waktu nggak bisa diulang, jadi kayak kalau udah kehilangan 10 menit aja, 15 menit, tuh aku kayak bakal gitu kan, karena nggak bisa diulang gitu, tuh lebih mahal gitu rasanya. Betul. Ya kehilangan itu gitu, ya daripada kehilangan uang gitu ibaratnya. Jadi kayak kehilangan waktu tuh buat aku akan lebih sakit hati gitu kan. Ya itulah, ya kalau ditanya rahasianya apa ya, mungkin itu sih kunci aku selama ini. Aku mencoba untuk manage semuanya sesuai dengan schedule, mencoba untuk konsisten dan komitmen, dari itu aja. Nah, kita kembali nih Teh, soal album ya. Album awal itu kan How We Fly ya, tahun 2004 ya. Betul. Masih ingat nggak judul-judul albumnya sampai sekarang? Ada berapa album sih? Oke, aku coba ya. 2004 I Will Fly, lalu 2006 itu ada Brand New Day, album kedua. Lalu di 2008 itu ada album yang berjudul 3. Nah, aku ingat banget ini transisi dari kaset ke CD. Iya. Waktu itu ya. Jadi ini adalah CD pertama lah bisa dibilang gitu ya. CD pertama dari karya 10to 5 itu di 2008. Lalu 2008 pun kita sempat mengeluarkan satu album daerah yang berjudul 10to 5 Cinta Indonesia. Iya. Nah, terus abis itu Cinta Indonesia apa I Love Indonesia? I Love Indonesia. I Love Indonesia kayaknya. Terus abis itu kita ada lagi album Journey. Jadi Journey itu kayak perjalanan 10to 5 dan ini adalah kompilasi semua album betul, jadi hits lah gitu ya, lagu-lagu terbaik sampai di tahun 2012. Nah, ada satu single baru yang kita masukkan ke album tersebut, judulnya Jika gitu. Tapi di tengah-tengah itu kita banyak project sih memang. Jadi kita banyak project kompilasi dengan waktu itu ada tribute James F. Sunda, lalu ada tribute untuk Deddy Dores, lalu juga ada pengerjaan soundtrack untuk film Me vs High Heels. Jadi banyak proyek-proyek tuh di tengah-tengah itu gitu. Tapi yang mungkin bisa diingat adalah album daerah kita ada 3 nih kebetulan, dan salah satunya mendapatkan AMI Award, mendapatkan 2 AMI Award. Kita bangga banget karena tidak disangka sih aransemen lagu-lagu daerah kita bisa dihargai oleh Asosiasi Musik Indonesia gitu loh. Jadi kayak bangga banget. Jadi ada 10to 5 Cinta Indonesia, ya I Love Indonesia, Zamrud Khatulistiwa gitu. Jadi ada 3 trilogi lah itulah album. Lalu kita sempat vakum karya nih, Mas Zaki, lama. Jadi dari tahun 2012 sampai ke 18 itu nggak ada lagu baru. Itu ngapain aja? Manggung aja. Manggung aja dan agak sedikit lupa daratan. Karena kita ya mungkin manggung, istirahat, capek, kayak udah nggak kepikiran kalau kita tuh nggak ada lagu baru gitu loh. Jadi ya sempatlah 6 tahun itu tidak ada karya dan sempat ya berpikir mau proyek apa lagi ya gitu. Jadi ya itulah album-album 10to 5 seingat aku itu yang pernah kita kerjakan gitu. Nyangka nggak di album pertama ya, How We Fly itu kan masuk AMI Awards, terus dapat piala lagi, juara pendatang baru terbaik. Iya, pendatang baru terbaik. Lagu dengan bahasa asing ya. Oh iya, karya berbahasa asing terbaik ya. Itu gimana tuh rasanya itu? Nggak nyangka sih.
baru tiba-tiba langsung masuk Benar, dunia musik, benar. langsung menang gitu. Nggak nyangka sih, karena saking nggak nyangkanya ketika aku terima piala, satu hal yang aku lakukan pertama kali naik podium, lalu depan mic aku teriak. Jadi cuplikannya masih ada di YouTube, kalau mau lihat gimana pidato gue, malu-maluin yang pasti. Ya karena sebagai anak baru kayak kesenangan aja gitu, apa ya, nggak nyangka, terus sampai speechless yang tadinya udah mempersiapkan pidato, terima kasih untuk ini. Hilang, Kalau buyar. menang hilang, buyar. Aku cuma kayak terima kasih ya, nggak jelas. Tapi yang pasti itu achievement sih buat kita, kayak Pengakuan. ya betul, pengakuan yang terbaik dari Asosiasi Musik Indonesia, dan yang pasti apa namanya membuka celah juga bahwa apa namanya ada satu hal yang tabu yang waktu itu sempat kita dobrak, yaitu adalah band Indonesia bisa membawakan lagu berbahasa Inggris dengan baik gitu loh, dan akhirnya bisa membuka pintu, membuka celah untuk ke internasional gitu. Jadi ya itu sih yang membuat kita bangga gitu. Kita nggak bisa bilang kita pelopor ya, karena pada saat itu Mocha sudah membawakan lagu dengan single bahasa Inggris juga, tapi diakui sebagai band yang mempunyai karya berbahasa asing terbaik itu buat kita satu pencapaian yang wow sih, kita nggak pernah membayangkan sejauh itu sih. Dan album kedua juga dapat juga kan? Dapat juga, ada juga yang single yang masuk, lalu lagu daerahnya juga dapat juga, ada komposisi jazz terbaik juga di album daerah. Jadi ya apa ya, ibaratnya semua album yang kita buat dari rentang waktu 2004 sampai dengan 2013 ya tadi ya, album terbaik Journey itu hampir semuanya punya karya-karya terbaik lah istilahnya, yang mendapat pengakuan. Justru album yang istilahnya agak mendem dan tidak terdengar mungkin, itu adalah album di saat sebelum COVID, tepat sebelum COVID itu sebetulnya kita mengeluarkan album tuh Mas Zaki. Judul album itu 2019. Dan ini itu judul apa? Judul albumnya memang 2019 betul, karena dirilis di Desember 2019 gitu. Tapi 2020 kita lockdown. Nah, itu yang sempat inilah. Dari situlah kisahnya udah mulai berjalan lain. Kenapa mau ambil misalnya lagu-lagu apa daerah ya, dibikin gabungan, terus tahu-tahu dapat Emmy Award juga kan? Orang kan nggak berpikir ngapain sih kita main musik daerah dan sebagainya. Karena gini, waktu itu ada kekhawatiran pada saat itu kayak zamannya kita terguncang-ganjing dengan itu sebelum K-pop jauh ya, sebelum K-pop K-wave masuk Indonesia nih, ada yang namanya Justin Bieber ya kan. Jadi sebelumnya itu Bieber sempat menggoncang-ganjing dunia musik Indonesia, sampai anak-anak muda itu, generasi muda itu kalau ditanya lagu daerah, mereka lebih hafal lagunya Bieber daripada lagu si Patokaan ibaratnya gitu lah. Atau enggak lagu bahasa Sunda Cincang Keling gitu. Dan itu sedih karena setelah aku perhatikan juga kurikulum di sekolah udah nggak ngajarin lagi lagu daerah ya gitu, termasuk ya anakku juga gitu. Jadi aku kadang mempertanyakan, kok kita nggak belajar lagu daerah lagi ya seperti dulu ya gitu. Karena dulu aku sekolah kayaknya mempelajari lagu daerah itu sampai ada harinya sendiri loh gitu, bukan cuma diselipin di buku gitu, tapi ada hari di mana kita belajar. Ya karena saya orang Sunda, jadi saya belajar gamelan, belajar karawitan gitu kan. Sampai instrumennya semua kita pelajari, angklung ya, suling ya, bonang ya, apa semua gitu. Jadi agak sedih sih di situ, dan mulai mengena di hati gitu, berpikir bahwa wah ini udah mulai tergeser nilainya gitu kan. Lalu kita pikir boleh deh, dari manajemen ada ide untuk gimana kalau kita mengaransemen ulang aja lagu-lagu daerah Indonesia. Yang membuat ragu pada saat itu adalah lagu-lagu daerah Indonesia itu kan ada yang punya sebenarnya kan Mas, ada penciptanya lah. Ada penciptanya. Tapi karena sistem hak cipta di kita masih waktu itu gonjang-ganjing ya, sampai sekarang juga sebetulnya kadang-kadang masih ada di gray area ya. Tapi pada saat itu lagu daerah itu hak ciptanya agak belum jelas tuh. Jadi ada NN yang kita mungkin ya teman-teman juga tahu kalau ada NN tuh no name ya gitu. Jadi penciptanya tidak diketahui kan gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mengambil lagu-lagu yang tidak diketahui penciptanya siapa, tapi populer gitu. Dan lagu daerah Indonesia tuh banyak banget, dari Sabang sampai Merauke sampai timur sana, itu kayak kesulitan kita sebetulnya untuk memilih yang
terpopuler dari yang populer. Ya. Jadi akhirnya dipilihlah yang memang familiar di telinga masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya seperti yang mungkin teman-teman pernah dengar di 3 album itu ya, itulah yang kita pilih dan kenapa kita akhirnya memutuskan untuk punya misi gitu. Kita disupport oleh salah satu yayasan. Memang yayasan ini latar belakangnya rokok ya, tapi mereka punya misi yang luar biasa baik, yaitu pengen kembali lagi memperkenalkan lagu-lagu dari Indonesia ke generasi muda. Jadi terjadilah 3 album ini, dan karena 3 album daerah ini kita bisa manggung di Eropa, di Jepang, kita baru ke tahu Taiwan, saya. iya, kita ke Qatar, kita sempat diundang ke Philippines juga. Di Jepang kita sempat diundang 2 kali malah. Di Eropa kita malah sempat perform di satu event kenegaraan yang event dunia malah, namanya World Economic Conference, dan itu setiap tahun diadakan di Swiss gitu. Jadi ya Kemarin di sana? nah tahun ini enggak. Jadi memang tiap tahun selalu konsepnya lain-lain ya gitu. Jadi kita beruntung lah pernah salah satu tahun kita pernah ke sana gitu. Jadi ya itulah, bersyukur ada album daerah sebetulnya. Karena kita ini misi yang menurut aku sih umurnya panjang ya Mas Agi. Jadi nggak cuma berhenti di situ aja. Sampai detik ini pun 10 to 5 kalau manggung kita pasti bawain lagu daerah. Lagu daerah? Pasti. Tergantung daerahnya di mana nih. Misalnya kita lagi di kemarin kita ke Kalimantan, ya kita bawain lagu Apa Rama Pisang, misalnya gitu kan, ya kan Cici Prio gitu. Tapi kalau lagi di Bandung ya lagu Cincang Keling ya kan. Nanti kita ke Sumatera beda lagi gitu. Dan banyak yang ikut nyanyi? Banyak yang ikut nyanyi. Atau Biasanya saya tantang. Biasanya aku tantang kayak awas siapa nih yang nggak hafal nih, aku di sekolahnya nggak belajar. Jadi gitu lah. Gen Z sekarang kan pasti banyak nggak hafal. Baik yang nggak hafal. Ya sedih, tapi kita harus berpikirnya bahwa oke, kalau Gen Z nggak hafal, mari kita kasih tahu. Gitu. Itu tugas kita ya sebagai musisi, ya seniman. Bukan cuman hanya manggung tanpa visi dan misi. Betul. Gitu. Itu sih. Teh, ini kan dengan band 20 tahun ya. Biasanya kan kalau nggak bosan tuh. Bosan. Pengen solo sekali-sekali atau gimana kan? Ya, itu udah terjadi sih sebetulnya. Udah terjadi. Jadi kalau yang namanya kebosanan tuh kayaknya tiap 3-6 bulan pasti ngerasa jenuh sih gitu. Tapi band ini udah kayak keluarga. Jadi keluarga meskipun ditinggal sebentar tidak akan kemana-mana kan. Keluarga akan selalu ada di situ. Menunggu ya, tetap setia ya, tetap ada seperti apa adanya gitu. Dan memang kalau tadi Mas Zaki bilang nggak bosan pengen solo atau apa, pernah aku ngelewatin masa-masa itu dan aku pernah solo album. Memang pernah mengeluarkan solo project. Aku ada 2 solo album yang memang jujur aja tidak terlalu dimarketingin juga. Kenapa? Karena itu hanya untuk pelepasan keluar dari zona nyaman lah, ibaratnya gitu. Jadi aku pengen kayak, aduh bentar deh, aku pengen sendiri dulu, pengen mencoba ngerjain lagu-lagu yang berbeda dengan 10 to 5. Nah, terjadilah proyek solo yang membawa nama aku sendiri, yaitu Email K gitu. Nah, jadi ya itu terjadi di tahun berapa ya? 2011 dan 2016. Ada 2 episode tuh di mana aku merasa jenuh gitu dengan 10 to 5. Tapi ya tidak menghilangkan tetap kembali lagi sih gitu. Itu hanya project sementara dan setelah itu aku ngerasa refresh justru. Nama Email K itu? Email K itu nama solo. Jadi yang dipilih sebenarnya sih ini berawal dari cerita. Nama asli aku kan Imela Kuswantina Sutman kan gitu. Jadi kalau disingkat tuh imela.k gitu kan. Nah, tapi ceritanya nih karena aku itu ngajar aku sering melakukan workshop untuk membuat aksesoris dan merajut. Dan kebetulan yang mengikuti workshop aku tuh kebanyakan orang-orang bule gitu. Mereka selalu memanggil aku Miss K, bilangnya gitu. Karena Imela K, jadi K-nya tuh mereka singkat jadi K gitu. Jadi kan kalau kelihatan K-E-Y gitu. Iya, kesannya kayak K kunci ya kalau maksudnya bahasanya. Cuman akhirnya saudaraku punya ide begini. Atau saya kira nama itu. Nah, John K. Sempat akhirnya saudaraku bilang, Mel, kayaknya ini bisa jadi nama solo lu deh, katanya. Jadiin aja nama solo project Email K. Nah, kayaknya gimana nulisnya? Tapi jangan kayak kunci bahasa Inggris, bukan. Tapi kayaknya KAI, seperti Kepulauan K di Maluku. Kata, oh gitu, ya oke. Tapi ini bukan Maluku loh, muka aku nggak Maluku. Terus kayak, ya nggak apa-apa. Ya, akhirnya jadi lebih familiar lah. Akhirnya orang memilih untuk Email K aja gitu.
Ini kan Itulah band ceritanya. pasti ada ego-egonya kan. Hmm. Gimana sih supaya tetap menjaga silaturahim tetap bagus dan dengan teman-teman itu nggak ada ego lah gitu loh. Kita udah gede nih gitu dan sebagainya. Iya, kita kayaknya udah melewati masa-masa itu Masa kali itu. ya. Dulu mungkin 5 tahun pertama, wah semuanya kencang gitu ya, semuanya pengen terdengar, semuanya pengen di depan, semuanya pengen harus yang diduluin atau apa. Tapi ya seiring waktu ada pendewasaan, udah pasti. Dan emang kalau setelah dipikir-pikir, buat aku kayaknya argumen itu harus terjadi sih, Mas Aki. Jadi nggak apa ya, kayaknya kalau nggak berantem ada yang aneh nih, gitu. Nggak Jadi asik ya? nggak asik. Harus argumen, harus diskusi, harus debat. Kita sebagai band yang udah 20 tahun sana sini, apalagi gonta-ganti member ya. Iya. Karakternya beda lagi, ada member baru lagi, masuk ke karakter beda lagi. Jadi ya gimana pun juga, kalau misalnya pertemuan rutin band itu memang harus selalu dilakukan sih, gimana pun juga gitu. Dan ketika pertemuan rutin itu, kita ngeluarin unek-unek dengan cara selalu berargumentasi, selalu diskusi, selalu debat, yang pada akhirnya, oh iya ya, oke, kita menemukan jalan tengah, jadi solusi gitu. Nah kayaknya itu sih yang bikin kita jadi makin akrab ya juga gitu. Ibaratnya ya ada term love and hate relationship ya, seperti inilah gitu, 20 tahun ya seperti pernikahan juga ya gitu. Kayak bener-bener kalau dipikir-pikir, kalau nggak berantem ya nggak kenal maka nggak sayang sih. Justru karena berantem akhirnya kita tahu, oh ternyata lo merasakan seperti itu dari dulu. Oh ini lo yang gue rasain, bandnya harus kayak gini, ini. Jadi akhirnya sesama teman band pun saling mengerti gitu. Dan kita udah di level yang sudah bukan menyudutkan member ya, kalau ada kekurangan ya. Tapi kita sudah di level yang harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi terlihat sempurna di mata fans. Fans tuh nggak tahu dapur ya, nggak perlu tahu dapur. Jadi kelihatannya biar mereka lihat kita tuh indah aja. Nggak perlu tahu belakangnya kita kayak gimana. Tapi itu dia, kita menutupi kekurangan yang teman-teman punya. Saya juga meskipun dibilang oke, aku frontman gitu, aku lead vokal, tapi bukan berarti aku nggak ada kekurangan loh gitu. Nah teman-teman member ini membantu untuk aku menutupi kekuranganku gimana. Jadi kita terlihat sempurna lah di mata fans. Tapi mau dengar masukan lah ya. Harus mau dengar. Ya mungkin awalnya pasti kayak enggak, gue nggak kayak gitu, enggak gitu ya. Pasti ada kayak gitu. Tapi pada akhirnya kita akan refleksi diri gitu, kayak mikir, lalu introspeksi, kayak oh iya sih, iya juga ya gitu. Ya akhirnya ya oke, ya kadang-kadang egonya masih, tapi lama-lama menyadari bahwa ya kita harus tetap menerima opini, masukan, kritik membangun, karena apa yang diberikan, kritik yang diberikan oleh teman-teman member itu sudah pasti untuk kebaikan bersama. Betul. Bukan untuk kebaikan pribadi juga gitu. Jadi ya ini untuk kepentingan bersama, karena gimana pun juga kualitas performance itu dari tahun ke tahun kita selalu mencoba untuk tingkatin sih Mas gitu. Kita kan ada band meeting tahunan ya gitu. Jadi di band meeting tahunan itu ya kita selalu membahas setahun ke depan apa yang perlu ditingkatin gitu. Apa yang kurang. Evaluasi juga. Evaluasi selalu. Semua dievaluasi. Nggak cuma bandnya, tapi manajer juga. Road manajernya, bisnis manajernya, kru juga dievaluasi. Ke depan nanti mau ngapain lagi gitu. Betul. Dan ada target juga ada target, semua kekurangan itu dicatat juga biar nanti bisa tidak diulangi lagi gitu kan. Kalau ada minus-minusnya apa di tahun ini, tahun depan kita coba jangan lakukan lagi. Kita coba selalu nge-refresh apa yang sudah pernah kita lakukan. Tahun depan kalau mau diulangi lagi, kita polis lagi dengan baik gitu. Jadi ya itulah yang mungkin yang membuat kita bertahan cukup lama ya gitu. Genre musik kan tetap jazz nih. Aku nggak akan bilang genre musiknya jazz sih sebenarnya, tapi ya orang tuh bilangnya jazz sih ya. Kalau kita tuh nggak bisa bilang jazz karena jujur aku tuh nggak suka jazz Mas Aki. Yang suka jazz tuh basisku. Jadi basisku anak jazz, drummerku demennya funk sama reggae, gitarisku demennya rock, alternatif, sama gitarisku yang satu lagi demennya K-pop. Aku demennya R&B, jadi kayak gado-gado. Tapi ketika buat musik, kok jadinya orang bilangnya ini jazz ya, atau ada juga yang bilang ini easy listening pop katanya. Betul. Gitu, jadi kayak pop ringan gitu ya, gitu. Pop manis aja yang bilang juga. Jadi ya, aku sih terserah lah sebutannya apa. Apa enggak setiap tahun itu berubah, misalnya gini.
tahun ini lagi musimnya musik ini, yuk ikutin ini loh tahun depan ya. Oke, mengikuti tren ya. Tadinya berniat seperti itu, tapi kita sadar bahwa kita itu memang bukan trend follower sih. Iya. Kita memang harus berpikir kita trend maker Iya. gitu. Jadi pengennya kita yang bikin tren. Betul. Jadi ya sebenarnya nggak niat untuk bikin tren, tapi ternyata tanpa disangka-sangka nih, bolehlah kita berbangga hati. Kenapa? Karena kalau diperhatikan, Iya. musik-musik Gen Z sekarang balik lagi ke musik-musik bilangnya katanya musik senja, Mas Zaki. Oke. Which is yang didengerinnya Galau-galau sore-sore, senja. ya kan? Lagi ngopi lah, di kafe lah. Dulu yang punya titel, yang punya musik senja, itu 10 to 5. Dan Laluna juga. Dan Mocha juga. Dulu kita bertiga nih ranahnya sama ya, gitu. Istilahnya warnanya mirip-mirip lah. Dan semua vokalisnya cewek. Nah, kebetulan vokalisnya semua cewek. Jadi kita yang punya titel itu dulu gitu. Yang pengusung musik senja tuh siapa? Dulu sih nggak ada istilah musik senja ya. Dulu bilangnya apa ya? Kopi kustik lah, sekarang ada istilahnya kopi kustik ya. Jadi kalau dengerin ngopi, kita dengerin enaknya 10 to 5 atau nggak Mocha atau nggak Laluna. Nah, kita menciptakan tren musik-musik yang ringan seperti itu, yang akustikan, yang sendu, tidak terlalu berisik di telinga gitu ya. Jadilah sekarang banyak yang seperti itu akhirnya gitu. Ya syukur-syukur kalau dibilang pelopor, tapi ya ibaratnya kita bisa apa ya, mewariskan sesuatu lah. Betul. Sama generasi yang baru gitu ya, untuk jadi inspirasi. Teh, itu kan banyak tato tuh. Emang hobi atau gimana gitu? Hobi atau kecanduan? Kecanduan. Biasanya kan kalau tato itu satu dipasang, pasti besoknya pengen lagi masang. Bener. Janjinya memang satu, janjinya. Dulu saya janji sama ibu ya, terutama kayak, aduh ma, tolong dong, aku mau satu aja. Jadi ini tato pertamaku nih Mas Zaki, yang kupu-kupu ini. Tato pertama, lalu tiba-tiba kayak nggak nyampe setahun bahkan gitu kan, udah kayak ada lagi satu di belakang. Lalu tidak nyampe setahun lagi, mungkin ada 6 bulan lagi, nambah lagi 6 bulan. Akhirnya memang harus dibilang tato itu memang adiktif ya, adiktif banget. Dan mungkin ini kayaknya berawal dari gara-gara aku tuh suka melukis, aku suka gambar-gambar, papaku juga suka banget melukis. Dan dulu tuh papaku tuh nggak pernah melarang aku untuk mengekspresikan diriku gitu loh, baik itu melalui gaya atau nyanyian atau baju yang aku pakai atau apa gitu. Dia mendidik aku sebagaimana mestinya, tapi kalau dalam hal inspirasi dia selalu bilang, pokoknya ekspresikanlah dirimu, terserah kamu mau gimana, nanti rambutmu mau rancung-rancung ke atas kek, kalau kamu suka ya udah gitu. Jadi intinya dia tuh tidak pernah membatasi ekspresi aku seperti apa gitu. Jadi dia bilang nggak usah malu gitu. Kalau kamu suka ya suka, ya kalau enggak ya udah enggak gitu. Tidak perlu mengikuti orang lain gitu. Mungkin itu kali ya awalnya. Jadi aku berpikir kayak aku suka banget sih memang punya gambar-gambar di badan, dan kebetulan nih gambar-gambar ini adalah bukan gambar yang tanpa arti ya Mas Zaki. Jadi aku memang tidak mau punya tato yang tidak ada artinya gitu. Jadi semua tato yang aku punya ini kebetulan adalah tanda perjalanan hidup gitu. Jadi ya setiap kali aku pandani, aku tidak akan pernah bosan, karena aku kan selalu ingat bahwa oh ya ini aku selalu ingat ini ya waktu kapan, ini kenapa aku bikin ini, alasannya apa dan lain-lain gitu. Jadi ya tiba-tiba jadi banyak. Anak-anak nggak marah gitu ibunya pakai tato? Anak-anak sih ya setelah mereka cukup dewasa, mereka cuman ada pertanyaan, mama kenapa sih kayak kenapa mau punya tato banyak banget gitu. Aku ditanya sama temanku waktu gitu. Terus aku tanya sama anak aku, terus kamu jawab apa? Aku bilang, kamu jawab apa nak sama temenmu gitu. Dia cuma bilang, ya well, katanya, mamaku kan seniman, ya mungkin seniman memang begitu. Dia jawabannya simple ya, kayak gitu ya. Tapi akhirnya aku menjelaskan sama anakku ya, sama seperti aku jelasin ke Mas Zaki gitu. Jadi kayak aku punya alasan kenapa aku punya tato. Tapi aku bilang sama anak-anakku, aku tidak mengharuskan atau tato itu pilihan. Kalian kalau nggak mau punya tato ya udah syukur alhamdulillah gitu ya, nggak perlu ngikutin mama. Tapi kalau kalian pengen punya tato juga, itu harus ketika kalian udah punya uang sendiri, dan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak boleh colongan, misalnya umur berapa belas tahun tiba-tiba mau punya tato diam-diam di belakang mama nggak mau. Aku bilang gitu, kalian harus tanggung jawab karena tato itu selamanya. Aku bilang ini permanen, tanggung jawabnya diri sendiri, dan ya tentu saja sama Tuhan gitu nanti ya. Jadi ya karena kita muslim kan gitu. Jadi ya anakku bilang enggak aku nggak mau, katanya aku mau yang bersih aja. Oh ya udah. Bagus nak. Mama jangan datang ke sekolah, mama kenapa?
nggak enak mama, dibilang mama saya preman mama gitu. Iya, tiap ke sekolah yang dilihat kayak mamanya udah rambutnya warna-warni ya kan, tatoan gitu. Tapi kayaknya anak-anak memang udah terbiasa ya. Dan mungkin teman-temannya karena tahu mamanya tahu mamanya siapa, mamanya penyanyi, seniman gitu. Jadi kayak apa ya? Mereka kayak ya sudahlah, udah biasa gitu. Jadi ya udahlah ya. Pas lihat sama ketemu dengan gurunya, dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Betul. Itu aku udah biasa. Ini ibu kamu gitu. Iya. Kebayang nggak dulu aku sekretaris seorang lawyer ya? Iya. Tapi itu kan belum penuh tato kan? Iya, belum. Iya. Belum. Teh. Ya. Teh ini orangnya baperan nggak ya? Waduh, lumayan. Aku orangnya sekarang mungkin bilangnya baperan ya. Kalau dulu mungkin orangnya bilangnya overthinking gitu ya, si pemikir gitu ya. Kayaknya banyak kepikiran. Tapi ya sih aku memang agak overthinking sih orangnya. Kalau dibilang baperan ya mungkin bisa dibilang baperan juga. Apa hal kecil tuh aku selalu kepikiran gitu. Jadi aku tuh easily stress. Makanya aku punya asam lambung. Itu kayaknya penyakit stres perempuan ya, kayaknya yang udah terlalu kebanyakan hal dalam hidupnya. Planning. Gitu. Terlalu banyak planning, terlalu banyak project, terlalu banyak mimpi mungkin ya. Jadi bingung kayak yang mana dulu ya. Tapi kalau misalnya yang keinginan tidak sesuai harapan, toto bisa kembali lagi nggak? Misalnya hari ini gagal nih, ya gagal gitu. Udahlah, it's okay gitu. Oke. Aku orangnya tidak gampang menyerah sih. Aku gitu lumayan tipe yang ini Mas Zaki, kayak alon-alon asal kelakuan gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa, step by step. Yang penting nanti kita akan sampai pada tujuannya kok gitu. Jadi ya aku cukup sabar kalau menunggu mimpi itu terjadi gitu. Dan aku tipe orang yang menikmati proses sih. Betul. Jadi kadang-kadang buru-buru belum tentu hasilnya baik. Betul. Ya kan gitu. Jadi ya aku sabar, mau menunggu, mau melakukan step asal jelas ya, bukan menunggu ketidakpastian, bukan, tapi kita tahu kita harus melakukan step by step dulu untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Itu aku nggak apa-apa akan aku lakukan. Kalau project terdekat ya, mudah-mudahan pas video ini tayang semoga belum kelewat ya, tapi ya rencananya sih pokoknya tahun ini kan kita celebrate 20 tahun ya Ten to Five. Nah rencananya memang kemarin itu kita sudah sempat dikasih kesempatan, bersyukur banget bisa dapat kesempatan untuk manggung di Australia, di Perth ya, di kota kelahiran bandnya gitu kan, dan merayakan 20 tahun bersama teman-teman di Perth gitu, dan orang-orang juga di sana. Nah, di Indonesia belum nih, kebetulan. Jadi pengen banget ngadain semacam intimate concert gitu dengan fans. Undangannya rencananya tidak mau terlalu banyak juga gitu. Dan kita mengundang musisi-musisi yang pernah terlibat secara istilahnya dalam project-project Ten to Five gitu. Jadi yang ada emotional value-nya lah gitu buat Ten to Five. Jadi ya pengen sih, itu kita lagi coba rencanakan karena kita perlu cari tempat yang enak juga, karena kita rencananya pengennya tuh kayak konsepnya kayak ngamen. Jadi orang pengen duduk-duduk, nggak perlu diatur duduknya di mana. Mereka boleh duduk di mana aja sambil makan minum, ya pacaran, bawa pasangan, bawa keluarga, tapi nonton Ten to Five gitu. Jadi lagi mencoba mencari venue yang pas gitu, dan jadwal yang pas juga. Jadi ya itu sih proyek terdekat sih gitu. Dan rencana kita akan membawakan 20 lagu terbaik. Masih kuat? Masih kuat. Nyanyiin lagu 20 gitu? Masih kuat. Tapi sambil duduk ya? Alhamdulillah masih berdiri sih. Belum jompo-jompo amat, belum. Enakan buat lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa Indonesia? Lebih simple mana dan mudah yang mana? Bahasa Inggris. Kenapa tuh? Akan saya jawab dengan cepat. Kenapa? Karena mungkin dari kecil aku memang terbiasa menulis jurnal. Kebetulan karena mungkin dari kecil itu suka berbahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya mungkin dulu kan kalau kecil kan belajar gitu, tapi lama-lama aku tuh berlatih untuk menulis bahasa Inggris yang baik dan benar gitu melalui diary gitu. Zaman dulu kan diary tiap hari gitu. Tapi itu latihan rupanya buat aku gitu, dan jadinya lebih nyaman untuk menulis lirik dengan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena aku merasa bukan mau sok gaya-gayaan bule atau gimana, enggak, tapi aku merasa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sulit loh gitu untuk menciptakan sebuah lirik yang indah, yang kayak puitis, itu nggak mudah buat aku gitu.
Jadi daripada aku menciptakan lirik yang takutnya terdengar norak gitu ya, atau tidak sesuai dengan gaya 10 to 5, lebih baik aku dengan bahasa Inggris aja yang memang aku sudah lebih percaya diri gitu, yang nyaman gitu. Karena jujur aku salut sih dengan musisi-musisi sekarang gitu ya, yang menulis lirik bahasa Indonesia dan terdengar kok enak sih, terdengar, maksudnya kata-kata dia simpel tapi kok tidak terdengar murahan ya, atau tidak terdengar norak atau kampungannya gitu, kayak hebat gitu, karena belum tentu aku bisa gitu. Dan aku pernah mencoba dan aku nggak pede. Aku bilang sama anak band juga, guys gimana guys lagunya, liriknya kayak enak, nggak tahu ya, kayaknya agak kurang gimana, ya udahlah nggak usah jadi, maksudnya aku nggak pede gitu loh, daripada dirilis kan gitu, lebih baik udahlah kita kembali ke ranah nyaman aja ya, bahasa Inggris aja dulu sampai sejauh. Tapi ya aku masih melatih sampai sekarang. Bahasa universal ya? Iya betul. Ya kalau musik kan masih universal ya gitu. Mau bahasa apapun, toh rakyat Indonesia bisa menikmati lagu Korea dengan bahasa yang belum tentu semua ngerti gitu lah, atau musik-musik dari negara lain. Tapi ya itu dia, karena musik adalah bahasa yang universal, jadi menurut aku sih bahasa tidak menjadi satu kendala ya. Tapi ini adalah niat misi pribadi, bukan niat pribadi. Misi pribadi adalah aku pengen menciptakan lebih banyak lagu lagi dengan bahasa Indonesia. Gitu. Dukungan orang tua ya ke Teteh itu dalam bermusik biasanya kan kuliah kan udah kuliah tinggi-tinggi atau fokus ke musik itu seperti apa? Ya mungkin kayaknya mamaku sempet apa ya, dibilang sakit hati sih enggak, tapi kayaknya dia sempet khawatir memang gitu, karena dulu sebelum aku kuliah masuk akademi sekretaris, di mana? Aku lulusan LPK Tarakanita. Tarakanita. Jadi aku lulusan LPK Tarakanita dan nah sebelum masuk LPK Tarakanita itu sebenarnya cita-cita pribadiku adalah aku pengen masuk IKJ ya kan, ya karena aku pengen mengejar cita-cita senimanku kan gitu. Darah seniku aku pengen kejar gitu. Tapi mamaku tuh takut banget aku masuk IKJ. Aduh, anak perempuan masuk IKJ kayaknya gimana ya, karena mungkin kita semua tahu reputasi IKJ di luaran seperti apa gitu ya. Tapi ya di situ aku merasa ya udahlah, mungkin aku harus membahagiakan dulu orang tua aku aja deh, biar mamaku happy lah gitu. Aku melakukan apa yang dia inginkan gitu. Ya udah, akhirnya aku lulus dan aku sempat bekerja sebentar ya gitu, setahun setengah gitu di kantor. Tapi ya memang gimana pun juga mamaku tidak bisa memungkiri, dia tahu betapa aku tuh cinta banget nyanyi, aku cinta banget bikin musik, main musik gitu. Dia tahu karena dari kecil foto-foto aku atau video-video aku pada zaman dulu kita punya beta VHS itu tuh semua isinya cuman aku lagi nyanyi, cuman aku lagi joget-joget, bahkan aku dari kecil udah punya mikrofon sendiri. Jadi dia tidak bisa menutupi bahwa ya aku harus jadi penyanyi udah gedenya. Betul. Gitu. Itu kayak passion gitu ya gitu. Jadi ya mamaku cuman nitip aja gitu bahwa dunia entertainment kan gemerlap dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya tetap jaga diri dan lain-lain gitu. Betul. Ada kalanya dia melihat penampilan aku yang seperti ini kayak mikir, karena mamaku berasal dari keluarga yang cukup konservatif ya gitu, serba lurus-lurus aja dan gak aneh-aneh gitu. Semua berjilbab, keluarga dan lain-lain. Jadi kayak dia cuman nitip image itu ya penting gini-gini, tapi aku kembali lagi bilang kayak harus belajar untuk jangan menilai buku dari sampulnya ya. Don't judge the book by its cover. Kita nggak pernah tahu, karena dunia ini nggak sekecil yang mama kira. Kalau mama keluar, mama lihat orang-orang, kayak jangan berburu sangka dulu sama orang gitu, karena mau tampilan aku mau bertato, mau enggak, mau di piercing, di tindik atau enggak, aku tetap email yang sama. Betul. Gitu. Aku tetap email anaknya mama gitu. Iya, aku tetap yang karakternya seperti ini. Jadi ini semua adalah lebih ke ekspresi diri aja, gitu ya. Bukan perubahan karakter yang tiba-tiba aku musisi lalu harus ngobat lah, harus ini itu tuh enggak. Itu pilihan banget, itu pilihan. Jangan salahkan orang jadi pantas nih dia ngobat nih musisi, kalau dia enggak, jangan kayak gitu. Itu bukan satu penilaian yang baik gitu. Semua ada pilihan kok gitu. Jadi ya bukan berarti kita harus mabok-mabok, enggak gitu. Itu aja sih. Bedanya zaman dulu dalam bermusik dan zaman sekarang apa teh? Aduh,
Bedanya kerja kerasnya. Kayaknya kalau digital dan analog. iya betul, digital dan analog. Aku bukan maksudnya merendahkan generasi musisi zaman sekarang ya, tapi ya emang ini beda. Setiap masa punya capeknya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan memang aku ngerasa zaman aku tuh jauh lebih berat karena segala sesuatunya harus dilakukan secara manual gitu. Ya meskipun pita rekamannya juga sudah mulai digital, tapi proses kita untuk memasarkan lagunya, ya kan, untuk mencetak kasetnya, CD-nya, lalu promosinya, marketing, aduh itu semuanya manual dan jauh lebih melelahkan sih Mas Arki gitu ya. Maksudnya kayak kita tuh mesti punya jadwal kayak 2-3 bulan nyamperin radio-radio, interview, promo, betul. Terus udah gitu apa namanya kalau misalnya ada apa-apa tuh harus datang ke kantor label, meeting dulu, baru nanti didiskusikan, baru nanti diputuskan. Kalau sekarang kan kayak semua serba cepet ya, meeting nggak perlu ketemu, ya udah Zoom aja, keputusan segera dilakukan. Lalu untuk mendistribusikan musik pun tidak seperti zaman dulu di mana kita harus tunggu pabrik untuk cetak 1000 kaset atau kayak 10.000 CD atau apa. Sekarang tuh udah kayak tersebar seluruh dunia gitu kan. Kalau zaman dulu mana ada CD aku tidak nyampe ke Malaysia bahkan gitu loh. Maksudnya CD 10 to 5 alhamdulillah nyampe Malaysia dan Singapura, tapi sudah berhenti di situ. Kalau sekarang udah bisa mendunia ya kan gitu. Amerika nyampe, Eropa nyampe. Ya itulah bedanya ya. Aku sih cuman bisa bilang gini, bersyukur aja, bersyukur tidak ada penyesalan gitu ya. Kalau masa ibaratnya dulu kita masih dipegang label, kita melewati masa-masa susah, tapi justru karena melewati masa-masa susah itulah kita jadi belajar bahwa memang ini transisi ini harus kita pelajari sih gitu. Jujur 10 to 5 itu dulu tidak melek sosial media, kita tuh males banget, sosmed tuh males banget, bikin konten tuh males. Tapi setelah ngelihat kiri kanan, kita sadar, ups, ketinggalan nih sama tetangga sebelah. Aduh, si band ini udah ini, oh band itu udah ini. Jadi lama-lama kayak, wah, kita harus kejar guys, kita harus melek sosial media nih. Kita harus pelajarin itu YouTube tuh gimana, Instagram tuh gimana, Facebook, semua yang namanya algoritma tuh apa. Ya itulah, kalau kita nggak belajar, ya udah kita akan ketinggalan. Udah selamanya Mas di belakang, susah. Dan ini pun jujur proses pengejaran ini tuh cukup melelahkan sebenarnya buat kita ya gitu. Karena ini bukan zaman kita kan sebenarnya, ini zaman generasi yang lebih muda. Tapi kalau kita nggak konsisten melakukan itu, kita nggak akan pernah bisa selevel juga sama mereka gitu loh. Jadi kita harus ngebut sebenarnya gitu. Dan aku sih bersyukur bisa jadi musisi yang menikmati dua zaman. Zaman dimana kita masih punya fisik gitu ya, sama yang sudah tidak punya fisik gitu. Di dua zaman itu punya kenangan sendiri-sendiri lah menurutku gitu loh. Jadi ya kalau misalnya Gen Z sekarang bilang ya maksudnya kayak nggak ngalamin yang namanya, nah aku bisa berbangga hati bahwa wah kita masih punya nih CD 10 to 5 ya kan, kita masih punya nih kaset 10 to 5, lalu kita mengalami tuh yang namanya Winamp, MP4 CD ya, boombox ya kan, masih ada. Jadi kayak ada ring juga, ada ringtone. Oh iya, RBT dulu kan masih ada. Jadi ya bersyukurlah kita jadi musisi yang melewati dua masa itu gitu, karena transisi itu tuh penting banget sih buat kita tuh perubahan ini tuh sesuatu yang luar biasa, iya nggak sih gitu. Dan tadinya tuh kita udah berpikir, aduh kita ibaratnya kita bisa nggak ya ngejar masa depan gitu loh, kelelep nggak ya kita gitu loh, tenggelam nggak kita nih gitu. Tapi ternyata kita bisa survive, kita bisa kejar ketinggalan ini gitu loh. Dan ya udah sekarang tinggal maintain aja gitu apa yang udah kita punya. Oke. Teh, ini kan Gen Z nih. Misalnya kalau konser tuh pasti ada yang bilang, oh ini lagunya ibu saya, bapak saya, kan zone-nya udah beda tuh, pasti ada. Oh itu jangan sedih, itu aku pernah mengalami fase di mana bukan sedih ya, bukan baper tadi ya, bukan, tapi kayak lebih ke menyadari bahwa oh iya ya sekarang generasi yang dengerin gue udah punya buntut semua gitu kan. Karena ada satu momen di mana 10 to 5 manggung dan yang nonton itu ibu dan anak nyanyi bareng. Menurut aku itu momen indah banget sih. Kenapa? Karena kayak bentar, ini ibu sama anak nyanyi bareng nggak salah. Sampai aku tuh di tengah-tengah lagu aku berhentiin bandnya. Aku bilang stop guys, bentar.
Terus anak-anak kaget kan gitu, kenapa nih si Mel gitu. Terus kayak, bentar, gue penasaran banget nih dari tadi. Ini akhirnya aku ngomong aku memang terkenal suka interaksi dengan audiens mendadakan gitu. Jadi kayak aku interaksi sama mereka, aku tanya, sorry kalian kakak adik apa ibu anak nih, aku bilang gitu. Ibu anak, katanya gitu kan. Hah gitu, kok bisa? Aku bilang gitu. Iya, mamaku ajarin aku, katanya gitu. Jadi kayak aku kayak aduh gitu. Tapi ya itu satu apa ya tersadar lah aku gitu bahwa memang ya fansnya sudah bergeser generasinya, dan tidak dipungkiri lagi bahwa ternyata generasi yang dengerin 10 to 5 pada awal-awal itu mengajarkan lagu-lagu, mewariskan lagu-lagunya ke anak-anaknya atau ponakannya atau sepupunya gitu yang lebih muda. Jadi ya makanya kan kembali rotasi musik kita tetap berputar gitu. Ya aku sih bersyukur juga radio membantu ya. Itu radio itu masih setia memutarkan lagu-lagu 10 to 5, dan buat kita radio itu ada harta karena tadi kembali lagi ke historinya 10 to 5 kan kita berawal dari radio gitu. Jadi gimana pun juga radio itu akan selalu mensupport kita dalam hal konsistensi nama brand 10 to 5-nya itu loh. Promo gitu. juga ya? Betul. Promo yang tiada akhir lah ibaratnya gitu ya. Karena selalu diputerin. Mau itu singlenya I Will Fly atau lagu-lagu I Do, Ram Racing ya. Hampir radio-radio itu rata. Mereka memutarkan lagu-lagu hits dari album yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih sih gitu. Karena Gen Z sekarang kan kembali lagi dengerin radio gitu loh mereka. Kalaupun nggak dengerin radio, mereka bisa dengerin dari misalnya podcast atau enggak dari putaran-putaran YouTube lagu-lagu lama gitu loh. Jadi ya lagu-lagu kita yang tadinya tidak kita promosikan itu kembali lagi terdengar gitu dengan generasi yang beda gitu, dengan Gen Z tadi. Pernah nggak kalau di kafe itu pas nyanyi ada yang bawain lagu 10 to 5 padahal penyanyi di sini gitu, nggak ada yang kenal gitu? Sering banget Bang. Itu sering terjadi, tapi ya kalau aku gini sih aku berterima kasih untuk semua orang yang sudah pernah membawakan atau memutarkan atau mengcover ya apalah itu sebutannya. Intinya lagu-lagu 10 to 5 itu tetap bisa dinyanyikan kembali oleh semua orang. Itu aku sih cukup berterima kasih aja. Kenapa? Karena kalau bukan karena itu, lagu-lagu kita tidak akan berkumandang terlalu lama. Gitu loh. Itu menandakan bahwa lagu kita itu umurnya panjang. Itu menandakan bahwa lagu kita ini dapat cinta yang banyak banget dari orang-orang. Makanya orang-orang masih tetap suka nyanyiin gitu, suka nge-cover gitu, ataupun sesimpel diputerin di coffee shop, diputerin di supermarket misalnya gitu, atau nggak diputerin di contoh lagu-lagu daerah, diputerin di sekolah gitu, tanpa sadar gurunya lagi ngobrol sama aku dan aku mendengarkan lagu-lagu daerah 10 to 5 diputarkan di sekolahnya. Itu kan juga momen yang agak aneh ya, canggung sebetulnya, tapi kayak akhirnya wah, dalam hati aku mikir wah bangga juga. Tapi ya udah gitu, itu apa ya, aku tidak akan menuntut istilahnya kayak wah harus bayar royalti tuh, wah harus ini, bukan itu yang aku lihat gitu ya Mas Aki ya gitu. Meskipun sekarang lagi panas ya hal-hal kayak gitu, tapi aku lebih kayak wah makasih ya udah bikin lagu-lagu 10 to 5 itu abadi gitu loh. Karyanya ya dipakai selalu gitu. Terima kasih sudah selalu mengingat gitu, karena buat kita lebih penting itu sih gitu loh. Gitu. Ketika kita udah terlupakan, itu yang justru sulit untuk membuat orang-orang ingat kembali gitu. Itu jauh lebih kerja keras kayaknya. Itulah. Penyiar juga? Ceritanya iya. Jadi sempet ada kesempatan di mana aku tuh siaran waktu itu prime time jam 6 pagi sampai jam 10 selama 3 tahun di Radio Global. Bersama ini sebelum anak keduaku lahir kayaknya. Jadi kurang lebih kayak tahun 2016-17 kayaknya, sekitaran itu. Lagi hamil-hamilnya juga ya? Lagi hamil-hamil juga. Karena aku inget sempat terjadi pendarahan. Karena kantor Radio Global itu ada di Menara Kebon Siri, di mana dia itu di lantai 2 tapi nggak ada lift, jadi harus naik tangga tiap hari. Nah itu aku lagi hamil, ya namanya juga siaran jam 6 pagi ya, kadang-kadang terlambat ya kan, karena masih subuh-subuh harus udah berangkat. Ya itulah, sempet kelelahan lah aku gitu ketika siaran di situ. Tapi aku menikmati banget 3 tahun siaran di situ barengan sama Yosi Mokalu. Dan Opa Yosi ini ya kan dia terkenal ya sangat kocak dan
kayak pandai banget untuk mengakrabkan diri sama siapa aja gitu kan, apalagi kalau dia udah barengan sama grup Project-nya, Project Pop-nya ya kan gitu. Jadi kayak gitu, aku selalu kangen sih siaran sama dia karena ya itu kita cocok gitu kan. Jadi ya kebetulan pengalaman siaran itu tidak terlupakan sih. Aku kangen sih siaran lagi. Teh, pasti ada band atau penyanyi yang disukai lah ya. Siapa tuh Teh? Yang luar atau dalam negeri? Aduh, banyak banget sih sebenarnya kalau yang mengidolakan. Tapi mungkin aku sebut aja yang menginspirasi dari kecil kali ya. Kalau dari penyanyi luar yang selalu aku jadi inspirasi untuk nyanyi itu adalah Whitney Houston, Mariah Carey. Kalau Indonesia mungkin aku tuh dulu cinta banget sama Koes Plus. Dari kecil aku udah suka sama Koes Plus, sama Pretty Sister juga. Dulu ada grup namanya Pretty Sister. Terus kayak Daniel Sahuleka aku juga suka gitu. Jadi ya penyanyi-penyanyi ya sekarang dibilangnya oldies kali ya. Itu aku suka banget mendengarkan musik-musik mereka. Om Krisya juga udah pasti. Aku panutan banget sih gitu sebenarnya musisi-musisi senior, karena buat aku lagu-lagu mereka legend sampai sekarang. Lekang tidak lekang dimakan waktu lah ya. Bener-bener kayak anakku aja sekarang kembali suka dengan lagu-lagu lama Indonesia oldies, gitu, lagu-lagu oldies gitu, meskipun generasinya udah pindah bertahun-tahun kan gitu ke anak, tapi harus diakui ketika aku mendengarkan musik baru, kembali lagi aku dengerin lagi lagu-lagu lama, jadi emang abadi banget sih gitu. Dan setiap musisi lama itu punya karakter masing-masing yang cukup unik ya gitu, membedakan dari yang satu dengan yang lain gitu. Mungkin itu alasannya kenapa aku suka banget sih gitu dengan musik oldies. 10 to 5 kan pasti punya fanbase nih. Namanya apa? Kita nyebut fans kita itu 10 to 5 lovers, karena kebetulan pendengar 10 to 5 itu semuanya yang sangat baperan orang-orangnya, lalu kayaknya emosional gitu ya. Jadi kita bilangnya ini para pencinta gitu. Jadi kita bilangnya lovers gitu. Karena kebanyakan fans yang dengerin 10 to 5 itu adalah teman-teman yang selalu berkelut dengan masalah percintaan, Bang Zaki. Jadi kayak kalau mereka lagi sedih, lagi happy dengan percintaannya masing-masing itu dengerin 10 to 5 gitu. Jadi ya makanya kita waktu itu memutuskan udahlah kita panggil fans kita lovers aja gitu. Teh, pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk di dunia musik. Aduh, yang pasti nikmati kemudahan teknologi yang bisa membantu kalian untuk merilis banyak karya kalian ke luaran sana. Harus bersyukur pastinya bahwa zaman sekarang karya-karya kalian itu bisa melesat lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas ya kan gitu, dan networking yang begitu mudah gitu ya sekarang. Jadi jangan berhenti berkarya, tetap harus original, harus bisa menjadi unik, dan konsisten. Konsistensi itu menurut aku yang paling sulit untuk dilakukan sih. Ketika satu lagu udah hits, lalu tiba-tiba dia berhenti di situ dan tidak berkarya lagi karena dia berpikir udahlah satu juga udah cukup. Tapi kalau bisa jangan berhenti di situ, terus menciptakan lagu. Karena sekarang perputaran musik tuh cepat banget. Zaman aku dulu kayaknya nunggu lagu terkenal 3-6 bulan. Kalau sekarang 1 bulan nggak naik, ganti lagu lagi. 1 bulan nggak naik, ganti lagu lagi. Jadi ya dinikmati aja, yang pasti prosesnya. Terus ya tetap berkarya dan tetap konsisten untuk menjadi yang terbaik di genre kamu. Itu aja. Iya. Teh, nyanyi dong. Oke, boleh. Kita nyanyi lagu request kameramen aja ya. Oh iya, bisa. Oke. Oh,
You turn my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's only pieces. Oh, nothing left but pieces of you. Satu lagi Terima dong. kasih. Aduh, satu lagi apa Yang ya? pertamanya itu yang Oh iya, ini oke, loh. oke. 25 gitu loh. Baik, yang pasti jangan lupakan lagu 10 to 5 ya, Hmm. karena lagu yang satu ini tidak mudah untuk dilupakan ya. Mm-mm. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Keren guys. Jago nyanyinya ternyata ya guys. Jago. Udah 20 tahun nyanyi soalnya. Lagunya nggak bosan itu aja ya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Teh Inel 10 to 5. Semoga kasih. banyak manfaat dari perbincangan kita. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Hai. Makasih Teh. Sehat dan sukses selalu Teh. Amin. Terima kasih Bang Zaki. Dadah.